Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan bacaan kitab Al-Munqiz minadh Dhalal ini. Kita mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqiz minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka akan disiarkan melalui channel Isais baik di Facebook ataupun dari web Isais. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dalam menjalankan ibadah puasa pada saat ini, dan untuk itu mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyambung dari yang sudah kita baca pada sore kemarin. Kita pada saat ini sampai kepada bagian ketiga dari cabang filsafat atau ilmu filsafat yang dibahas oleh Al-Ghazali, yang diperlihatkan oleh Al-Ghazali bagaimana faidah atau bahaya atau penyakit yang ditimbulkan oleh cabang-cabang ilmu tersebut, yaitu cabang filsafat yang ketiga, ilmu tabi'iyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ilmu tabi'iyat fahuwa bahsun an alamis samawat wa kawakibiha wa ma tahtaha minal ajsamil mufradah. Adapun ilmu tabi'iyat, yaitu ilmu alam, adalah pembahasan tentang ilmu tentang alam langit, yaitu angkasa luar, wa kawakibiha, dan para bintang-bintangnya dan bintang-bintangnya, wa ma tahtaha minal ajsamil mufrada, seperti dan yang ada di bawahnya, di bawah langit tersebut, atau yang ada di dalam alam ufuknya, minal ajsamil mufrada, dari benda-benda murni, kalma, seperti air, wal hawa, dan udara, wat turab, tanah, wan nar, dan api. Wa anil ajsamil murakkabah, dan dari benda-benda yang berstruktur, seperti kal hayawan, seperti hewan, wan nabat, dan tumbuh-tumbuhan, wal ma'adin, dan barang-barang tambang.
wa an asbab taghayyuriha, dan tentang sebab-sebab perubahannya, wastihalatiha, dan ketidakmungkinannya, wamtizajiha, dan tentang senyawa-senyawanya atau percampuran-percampurannya. Wazalika yudahi bahsut tibi, dan demikian itu menyamai atau menyerupai penelitian kedokteran, tib, an jismil insan, tentang tubuh manusia, wa a'dha'ihi ra'isiyah, dan anggota-anggota yang pokok, wal khadimah, dan yang berfungsi, wa asbab istihalati mizaji, dan sebab-sebab ketakmungkinan di percampurannya. Wa kama laysa min syartid din inkaru ilmi tibi, falaysa min syarti aidan inkaru zalikal ilmi illa fi masaila muayyanatin. Maka sebagaimana tidak ada syarat dalam agama mengingkari ilmu kedokteran, demikian juga tidak ada syaratnya di dalam ilmu alam ini mengingkarinya. Illa fi masaila muayyana, kecuali dalam beberapa masalah tertentu. Zakarna fi kitab tahafutul falasifah, yang kami uraikan itu, kami sebutkan itu dalam kitab Tahafutul Falasifah. Wa ma adaha mimma yajibul mukhalafah fiha, dan yang lain-lainnya yang mesti disanggah padanya. Fa inna ta'ammuli yatabayyanu annaha mundarijah tahtaha. Dan ketika dicermati, diamati, ternyata sesungguhnya masalah-masalah itu tercakup di bawahnya. Itu tercakup di bawah masalah-masalah yang ada dalam masalah-masalah yang dipersoalkan tadi. Wa aslu jumlatiha, dan dasar atau asal dari semuanya itu, anta lama, bahwa engkau mengetahui anna tabi'ah, bahwa alam musakhkharatun lillahi ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'malu bi nafsiha, dan tidak beramal atau bekerja dengan sendirinya. Bal hiya musta'malatun min jihati fatiriha, tapi dia menjadi berfungsi atau bekerja dari segi penciptanya, dari sisi penciptanya. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wat tabai'u, matahari dan bulan dan bintang-bintang dan alam-alam lainnya, musakharat, tunduk bi amrihi, kepada perintahnya. La fi'la li syai'in minha bi zatihi an zatihi, dan tidak ada perbuatan sesuatu bagi sesuatu dari diri, dari zatnya sendiri, dan untuk dari zatnya sendiri, dengan zatnya dan dari zatnya sendiri. Nah, ini yang disebut tentang ilmu alam ini. Jadi bagaimana kerancuan-kerancuan ilmu alam dan penyakit-penyakitnya disebutkan dalam kitabnya Tahafutul Falasifah.
Bagi yang pernah membaca kitab Tahafutul Falasifah, itu akan tahu bagaimana menurut Imam Al-Ghazali ilmu tabi'ah itu atau ilmu alam itu yang dikembangkan oleh kaum filosof dan bagaimana kita menyikapinya. Kemudian berikutnya yang keempat, cabang yang keempat atau cabang filsafat yang keempat ada amal ilahiyat. Wa amal ilahiyat, adapun yang ilahiyat, yang metafisika atau yang ilmu ketuhanan, fafiha aksaru aghalitiha, maka terdapat di dalamnya banyak galatnya, banyak kekeliruannya. Fama qadaru alal wafa'i bil burhan ala ma syaratuhu fil mantiq, mereka tidak sanggup mencukupi atau menyempurnakan dalil atau argumen sesuai menurut apa yang mereka syaratkan di dalam ilmu mantik. Ya, jadi syarat dalam menerima argumen dalam ilmu mantik itu ada beberapa, sekian banyak. Ketika mereka belajar memperkenalkan atau mengembangkan ilmu al-ilahiyat ini, mereka tidak sanggup untuk melengkapi syarat-syarat yang mereka tetapkan sendiri. Walizalika kasural ikhtilaf bainahum fiha, dan karena itu banyaklah perbedaan pendapat atau perselisihan di kalangan mereka sendiri tentang itu. Walaqad qaruba mazhabu Aristoteles fiha min mazahibil islamiyyin, maka mazhab Aristoteles dekat kepada mazhab kaum filosof Islam. Ala ma naqalahu al-Farabi wa Ibn Sina, atas yang diriwayatkan atau yang dinukilkan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina. Walakin majmu'u ma ghalatu fihi yarji'u ila 20 aslan, tetapi jumlah galat atau jumlah kekeliruan mereka padanya itu merujuk kepada 20 dasar, 20 asal. Yajibu takfiruhum fi salasatin minha wa tabdi'uhum fi 17. Jadi yang 20 tadi, 3 di antaranya wajib dikafirkan, dan 17 selainnya, yang 17 itu wajib dibid'ahkan. Itu sesuatu yang bid'ah. Wali ibtali madhhabihim fi hadhihi al-masail al-20 sanafna kitab at-tahafut, dan untuk membatalkan mazhab mereka dalam masalah-masalah yang 20 itu, kami susunlah kitab at-tahafut itu. Ammal masailus salas, adapun 3 masalah yang dia sebut itu, faqad khalafu fiha kafatul islamiyyin, maka mereka telah menyelisih padanya seluruh ahli-ahli Islam. Wazalika fi qaulihim, dan yang demikian itu pada pendapat mereka. Pertama, innal ajsada la tuhsyaru, sesungguhnya jasad kasar kita ini la tuhsyaru,
tidak akan dihimpun nanti di hari akhirat, atau tidak akan berbangkit. Wa innamal musabu wal muaqabu hiyal arwahul mujarrada. Adapun hanya yang mendapat pahala dan dosa, yang diberi pahala dan diberi balasan, hiyal arwahul mujarrada, yaitu roh semata. Jadi bukan jasad kasar kita ini. Wal masubat wal uqubat ruhaniyah la jasmaniyah. Dan yang merasa pahala dan siksa itu adalah ruhaniyah, la jasmaniyah, bukan jasmaniyah. Laqad sadaqu fi isbadi walaqad sadaqu fi isbatir ruhaniyah fa innama sabidatun aidan. Dan mereka benar dalam mengisbatkan ruhaniyah itu mendapat pahala dan iqab atau siksa. Fa innaha sabidatun aidan, itu sabit, ada dalilnya. Walakin kazzabu fi inkaril jasmaniyah, tetapi mereka berdusta dengan mengingkari, dalam masalah mengingkari kebangkitan jasmaniyah dan merasakan pahala dan azab. Wa kafaru bisyari'ati fi ma nataqu bihi, dan mereka mengingkari, kufur terhadap syariat yang jelas menuturkannya. Jadi itu ada nasnya dari syariat bahwa kita nanti dihimpun di hari akhirat dengan ruh dan jasad. Jadi bukan ruh saja. Jadi pandangan kaum filsafat ini, di antara masalah ketuhanan atau metafisika yang mereka anut atau yang mereka percaya, ada bahwa yang berbangkit nanti atau yang dihimpun nanti di yaumul mahsyar itu hanyalah ruh saja, tidak jasad. Dan ini dalam masalah yang tiga ini salah satu dari masalah yang tiga yang menyebabkan mereka wajib dikafirkan. Kemudian yang kedua, wa min zalika qauluhum, dan di antara yang demikian, yang tiga itu adalah pendapat mereka. Innallaha ya'lamul kulliyati dunal juz'iyat. Bahwa Allah Ta'ala hanya mengetahui yang kulliyat saja, yaitu yang universal, yang besar-besar saja, atau yang general saja. Mengetahui yang global, tidak mengetahui yang juz'iyatnya, yang juz'i, yang bagian-bagiannya, yang rinci-rincinya. Jadi makhluk langit dan bumi diciptakan oleh Allah, dan itu diketahui hanya oleh Allah yang kulliyatnya, yang globalnya saja. Sedangkan rinci-rincinya, bagaimana alam ini berjalan, maka Allah tidak mengetahuinya. Itu pendapat kaum filsaf. Wa hadza aidan kufrun sharih, dan hal ini juga adalah kafir yang jelas. Kufrun sharih, kekufuran yang jelas. Balil haqqu innahu, dan yang benar itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, la ya'zubu anhu misqalu zarratin fis samawati wala fil ardi, di surat Saba ayat 3, tidak tersembunyi dari Allah Ta'ala itu sebesar atau seberat zarrah di langit dan juga tidak di bumi. Jadi semuanya Allah ketahui walaupun sebesar zarrah. Nah, itu dikatakan oleh ayat. Kalau dikatakan bahwa Allah hanya mengetahui yang global saja, maka itu mengingkari apa yang dikatakan oleh Al-Quran tersebut dan mengingkarinya.
Dan karena itu dikatakan hadza kufrun sharihun. Ini adalah kekufuran yang jelas. Kemudian yang ketiga masalah yang menyebabkan kaum filosof itu dihukum kafir. Wa min zalika qauluhum bi qidamil alami wa azaliyatihi falam yazhab ahadun minal muslimin ila syai'in min hadhil masail. Di antara yang demikian adalah pendapat mereka dengan kidamnya alam dan azalinya. Maksudnya alam ini tidak ada permulaannya. Dia qadim sama dengan Allah. Dan azali, dia tidak ada permulaannya. Alam ini sudah ada sejak zaman azali. Falam yazhab ahadun minal muslimin ila syai'in min hadhil masail. Salah seorang pun dari ulama kaum muslim, dari para ulama, para ahlinya dari kaum muslimin, tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti itu. Jadi menyelisihi pendapat kaum muslimin seluruhnya.